Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 TKJ 1. Kali ini kita masuk ke materi yang kemarin kita sudah perkenalan ya. Kalau masih belum kenal ataupun lupa namanya, nanti hari Selasa ataupun hari berikutnya kita akan kembali bertemu dengan saya tatap muka ya. Baik, kali ini saya akan memberikan materi tentang bab pertama. Bab pertama itu kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi jaringannya. Baik, yang saya akan bahas sesuai dengan kompetensi dasarnya. Itu kompetensi dasar yang pertama itu menerapkan sistem operasi jaringan. Jadi kita harus tahu cara menerapkan sistem operasi jaringan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi DHCP server. Dari ketika kita sudah menginstal sistem operasi jaringan, maka kita akan mengevaluasi bagaimana caranya DHCP server ini diterapkan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi FTP server. Baik, mungkin yang pertama DHCP server. DHCP itu Dynamic Host Central Protocol. Kemudian yang FTP itu File Transfer Protocol. Seperti itu. Ya. Baik, kita yang pertama akan membahas tentang bagaimana prosedur-prosedur untuk sistem operasi jaringan dan DHCP server. Sistem operasi jaringan dan DHCP server itu ada dua kategori dalam kompetensi dasar. Ya. Yang pertama menerapkan sistem operasi jaringan, yang kedua mengevaluasi DHCP server. Untuk prakteknya kita harus bisa menginstalasi sistem operasi jaringan, yang kedua mengkonfigurasi DHCP server. Baik. Sistem operasi jaringan. Menurut terminologi, sistem identik dengan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Itu yang dinamakan sistem ya secara terminologi. Sedangkan sistem operasi jaringan yang digunakan sebagai server itu memiliki kemiripan dengan sistem operasi komputer standalone, hanya berbeda pada salah satu PC yang bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Ini sistem operasi jaringan ini berfungsi untuk mengelola sumber daya atau resources. Ya, resources dirinya sendiri juga mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam jaringan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi server setelah kita menginstalasi sistem operasi jaringan. Aplikasi penyedia penunjang layanan aplikasi komputer jaringan itu kita perlu adanya instalasi DNS server. Kemudian kita nanti akan menginstalasi web server. Kemudian kita akan nanti menginstalasi mail server, database server, dan aplikasi server lainnya. Seperti itu. Baik, berdasarkan jenisnya atau basisnya, sistem operasi jaringan itu terbagi jadi dua. Berbasis mode GUI, General Graphical User Interface. Yang kedua itu berbasis mode teks. Jadi sistem operasi atau sistem operasi jaringan itu kita bisa menginstalasi dalam mode
text only ataupun GUI only ya, graphical user interface. Kalau yang teks berarti hanya perintah-perintahnya itu yang tampil adalah teks-teks saja. Yang perlu kita perhatikan adalah teks, dan yang di klik atau ketik juga teks ya. Biasanya menggunakan keyboard, jarang menggunakan mouse kalau yang mode teks. Tapi kalau yang mode GUI, graphical user interface, berarti di situ sudah ada mouse ataupun kursor yang bisa kita lakukan klik. Di situ ada tombol ya. Di situ ada sebuah tampilan yang menarik. Jadi tidak hanya sebuah teks, tapi sebuah tampilan yang menarik itu. Bisa gunakan tombol mouse ataupun bisa menggunakan tombol keyboard, itu untuk graphical user interface. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti berikutnya kita akan membahas lebih jauh apa itu tentang sistem operasi jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.